اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين كلها وفي الكلام كلها وفي الكلام واشفعي للمذنبين واحمي حيم يا البيت الحرام من فساد المفسدين يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين آمنت فيه الحمام آمنت فيه الحمام والوحوش الموحشين كيف حال أهل الذمام جيرة البيت الأمين يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين دخلوا باب السلام دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين ولهم فيه اعتصام محرمين ملبيين يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. Ya Allah yang Maha Pemelihara
Ya Muhaimin, Ya Salam, yang maha memberi keselamatan. Salimna wal muslimin, selamatkan kami semuanya dan seluruh kaum muslimin. Bin Nabi khairil anam, berkat Nabi sebaik-baiknya manusia. Wa bi ummil mu'minin, dan berkat perantara ibunya kaum mukminin, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, zaujatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini qasidah karangannya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, salah satu ulama besar ketika beliau terancam dikejar-kejar oleh para orang-orang yang zalim. Beliau lari di Mekah itu, beliau masuk ke makamnya Siti Khadijah yang dahulu masih ada kubbah, masih tertutup. Itu makam tertutup, kubbahnya tertutup. Ketika Habib Ahmad ini baca itu, beliau masuk. Subhanallah, Allah kasih jalan, beliau masuk ke dalam dan terkunci itu kubbah. Setelah didobrak itu pintu, Habib Ahmad nggak ada di dalam. Nah, beliau baca qasidah ini. Ini namanya tawassul, minta permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sangat butuh untuk minta perlindungan di zaman sekarang dari segala macam bahaya, segala macam bencana, penyakit. Ini yang lagi banyak orang bingung sekarang, virus, wabak. Tapi yang paling membahayakan sebenarnya dosa dan maksiat. Itu jauh lebih bahaya daripada penyakit, daripada virus. Kalau penyakit ini ya paling mentok ujungnya nanti kematian. Kalau sudah mati selesai sudah, tidak ada orang sakit lagi sudah, ya. Kalau orang sudah mati tidak ada sudah, penyakitnya habis. Tapi kalau dosa ini terus urusannya sampai alam barzakh, sampai alam kebangkitan, sampai akhirat. Nah, sampai nanti penentuan, ya, ditimbang oleh Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhaimin ya Salam, salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ini juga di sini samping minta berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan di qasidah ini caranya meminta kepada Allah dengan bertawassul, ya. Mencari perantara orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, orang yang paling dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah puncaknya dari segalanya Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah berkat perantara Nabi Muhammad dan Ummul Mukminin. Nah, di sini pengarang qasidah ini Habib Ahmad ini sangat terkenal, sangat dekat ta'alluq, kuat hubungannya dengan Siti Khadijah, Siti Khadijatul Kubra. Bahkan sampai mendapatkan perhatian khusus dari pada Siti Khadijatul Kubra. Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah manusia yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dia wanita, seorang wanita, aslinya wanita biasa, tetapi karena dia telah menentukan pilihan, dia yang asalnya Siti Khadijah ini yang melamar Nabi Muhammad. Ya, kita tahu dalam sejarah ketika Siti Khadijah menikah dengan Nabi umurnya berapa? 40. Umur 40 tahun Siti Khadijah. Nabi Muhammad masih bujangan. Siti Khadijah sudah menikah, sudah punya anak. Tapi Siti Khadijah tidak salah memilih. Setelah dia melihat akhlaknya Rasulullah, melihat tingkah lakunya, melihat kejujurannya, amanahnya, bahkan dites oleh Siti Khadijah. Dites, dicoba dengan dipercayakan perdagangannya. Nah, memang katanya kalau orang pengen ngetes orang itu dengan uang, dengan materi. Kalau mau tahu jujurnya orang, tes. Itu Siti Khadijah, kecerdasannya, dia mendengar bahwa Nabi itu jujur, dites dengan diberikan harta perdagangannya, dipercayakan kepada Muhammad bin Abdullah, saat itu belum jadi Nabi. Dipegang oleh Nabi Muhammad saat itu, berlipat ganda keberuntungannya. Itu semua berkat kejujurannya, amanahnya Nabi. Dari situ Siti Khadijah melihat, oh ini Masya Allah, ini orang tidak salah pilih Siti Khadijah. Siti Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa yang beruntung? Bukan Nabi yang beruntung, Siti Khadijah lah orang yang paling beruntung.
Ketika Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, dia otomatis menjadi ibunya seluruh kaum muslimin di dunia ini sampai hari kiamat. Dan dia menjadi orang yang paling dicintai Nabi, paling disayangi Nabi. Bahkan setelah dia wafat, Nabi tidak pernah melupakan. Diceritakan dalam sejarah, Ustaz, setiap Nabi potong kambing itu, walaupun Siti Khadijah sudah wafat, pasti teman-temannya Siti Khadijah suruh kasih. Pasti diingat. Setiap ada apa, ingat sama Siti Khadijah, dipuji Siti Khadijah. Setiap ada sesuatu mengingatkan dengan Siti Khadijah, disebut, dipuji oleh Nabi di depan istri-istrinya. Sampai Siti Aisyah itu sering cemburu. Siti Aisyah sering mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kau masih ingat-ingat orang tua yang sudah keriput, sudah lama meninggal? Kau dikasih ganti oleh Allah gadis yang muda seperti aku, masih gadis, masih cantik. Kenapa kau ingat-ingat orang yang sudah lama mati?" Apa jawab Nabi? "Wallahi ma abdalani Allahu khairan minhu." Demi Allah, Allah belum beri aku ganti yang lebih baik dari dia. Ini padahal sudah lama meninggal Siti Khadijah. Kalaupun Nabi istilahnya kan istri sudah lama meninggal, ini kan mestinya lebih perhatian sama istri yang hidup, ya kan. Lebih, tapi tidak. Di sini kesetiaan Nabi. Nabi membuktikan cintanya, setianya. Tidak, demi Allah, Allah belum beri aku ganti seperti dia. Dia beriman kepadaku. Amanat bi idh kafaraniyan nas. Dia beriman kepadaku di saat semua orang ingkar kepadaku. Dia bantu aku di saat semua orang tidak ada yang bantu aku. Dia setia menolongku di saat tidak ada orang yang menolongku. Wa razaqani Allah minha auladan idh haramani auladan nisa. Dan Allah berikan aku keturunan dari dia ketika istri-istriku yang lain tidak bisa memberikan keturunan. 6 dari 7 anaknya Nabi dari Siti Khadijah. 6 dari Siti Khadijah. Hanya 1 yang dari istrinya yang lain, yaitu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Jadi dipuji, dikenang, diberuntung. Karena itu kalau kita ingin beruntung juga harus dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dekat dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Kita harus cinta kepada apa yang diajarkan, sunnah-sunnahnya. Bagaimana di rumah kita, sunnah-sunnah Nabi, sunnah makan. Kita kan tiap hari makan, minum, ya. Apa kabarnya sunnah Nabi di rumah ketika kita makan dan minum, anak-anak kita, istri kita, tidur kita, kamar mandi. Itu kamar mandi ada sunnahnya, ya. Kita manusia pasti setiap hari butuh makan, butuh pembuangan. Manusia sama, dari Nabi Adam sampai hari kiamat begitu. Nggak ada manusia yang mungkin nanti akhir zaman maju nggak perlu kamar mandi sudah, mungkin bisa keluar. Nggak ada. Kata Habib Umar, ente dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat begini. Allah bentuk sudah begini, mata di depan. Mungkin ada nanti zaman canggih misalnya mau dirubah, satu depan satu belakang misalnya mata, nggak bisa. Sudah ini Allah bentukkan kita, ya, min ahsani taqwim, dari bentuk yang sangat indah dibanding dengan binatang-binatang yang lain. Alhamdulillah kita manusia ini Allah ciptakan yang sangat sempurna. Lah, penciptaan Allah yang sangat sempurna ini semuanya itu kita perlu sekali lagi untuk hidup ini kita tata bagaimana sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha setiap hari sebisa mungkin, sekuat tenaga kita, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya. Kita diajarkan untuk mengikuti sunnah Nabi. Bangun tidur sama mau tidur itu Nabi ngajarkan kita jangan melupakan kematian, ya. Doa mau tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada mati. Nah, karena tidur ini saudaranya mati. Ketika bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ada mati lagi disebut. Bangun tidur suruh ingat mati, mau tidur suruh ingat mati kita ini. Salat pun kalau kita salat itu di doa iftitah kita diajarkan untuk ingati mati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ibadah saya, salat saya, hidup saya, mati saya. Suruh ingat kematian. Dalam salat kita suruh ingatkan kematian. Bahkan tahiyat itu salat pembukaan, iftitah. Di tahiyat ada doa juga, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya, min fitnatil mamat. Minta kepada Allah perlindungan dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati.
Sholat dibuka dengan hidup kematian, ditutup dengan kematian. Hidup ini tidur, bangun tidur, disuruh ingat mati. Di Al-Quran itu ada sekitar 145 kali Allah menyebutkan kehidupan dan kematian. Artinya apa? Berimbang. Kata-kata kehidupan dan kematian itu di dalam Al-Quran sekitar 145 kali. Artinya apa? Jangan cuma mikirin hidup, tapi jangan kita lupakan kematian. Karena alam ini, ya, apalagi sekarang nih, banyak corona nih. Ya mudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di mana-mana orang lagi heboh ya, walaupun banyak versi, banyak komentar, yang ini percaya, ini tidak percaya dan macam-macam. Ya bisnis lah ya ini tuh. Tapi di depan mata kita juga ya tidak sedikit orang yang meninggal ya. Tidak sedikit orang yang meninggal. Artinya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, Allah selamatkan kita, selamatkan akidah kita, selamatkan anak cucu kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Karena itu saya malam ini sangat berbahagia, berterima kasih didatangi oleh teman-teman, kawan-kawan, Ustaz Sofi dari Besuki, ini Khadim Majlis Al-Bilad, Masya Allah, jazakumullah khair, bersama jamaah beliau. Ada Munsyid, Ustaz Iwan, ada Ustaz Dio dan lain-lainnya. Ada Ustaz Abdullah, Raudatul Mustafa. Antum? Ustaz Imam Syafi'i, insyaAllah. Hadir juga dari Belindungan, ini Ustaz Ahmad Zaini, Khadim Majlis Burda. Ada saudara kita juga, saudara Mas Edi, alhamdulillah, yang mulai baru bergabung dengan kita. InsyaAllah diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Yan dan semua yang menonton dari rumah, yang lainnya, semoga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi hidayah, taufik, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terus bergabung di tempat-tempat yang baik, majlis-majlis yang baik, karena orang masuk surga itu dengan rombongan-rombongan. Allah tidak mengatakan orang masuk surga itu sendiri-sendiri, tidak. Tapi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang masuk surga itu kloter-kloter, rombongan-rombongan, jamaah-jamaah. Dengan siapa dia bergabung di dunia, dengan itu dia akan dimasukkan. Kalau dia selalu bergabung dengan jamaah yang baik, ahli majlis zikir yang baik, maka nanti digiring ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bergabung dengan orang-orang yang jelek, sampai dia meninggal tidak bertobat, masih bergabung dengan orang-orang jelek, atau hatinya terikat dengan orang-orang yang jelek, maka naudzubillah, kita berlindung daripada Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Juga orang-orang yang kafir itu, yang ahli maksiat, ingkar kepada Allah, rombongan bersama jamaah-jamaah mereka yang ahli maksiat itu. Kita minta taufik hidayah dari Allah. InsyaAllah kita semuanya selalu diistiqomahkan, berada bersama orang-orang yang baik, di kelompoknya orang-orang yang baik, sampai datang kematian kepada kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Sebagai penutup, ya, ini malam ini alhamdulillah saya kedatangan tamu ini, yang mereka ini datang dari luar kota, tidak ada tujuan bisnis apapun, ya, dadah saja. Nah, kita tidak punya bisnis, kita tidak punya urusan. Mereka semata-mata mereka datang lillahi wa fillah, karena Allah dan untuk Allah. Dan ini saya sampaikan kabar gembira kepada mereka semuanya, antum kalian semuanya. Nabi SAW mengatakan, beri kabar gembira kepada orang yang saling mencintai karena Allah. Dan tidak ada tujuan lain, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini datang ke sini diikuti oleh 70.000 malaikat, kata Nabi. Jadi mungkin yang zahir hanya berapa orang, tapi di atas kita, bersama kita, meliputi kita, ada 70.000 malaikat. Itu kalau ada seorang saudara mengunjungi saudaranya semata-mata karena Allah, bisnis akhirat, tidak ada tujuan lain, itu dia datang walaupun dia sendiri, tapi datangnya diikuti 70.000 malaikat. Alhamdulillah, ini sudah rumah berapa kali didatangi orang yang semuanya tidak ada tujuan bisnis, tidak ada apa-apa, tapi semata-mata lillahi ta'ala. Karena itu saya kasih kabar gembira sama antum semuanya, antum datang ke sini ini. Ya, tapi untungnya malaikat ini tidak minta makanan sama anak. Kalau malaikat minta makanan tidak cukup rumahnya. Jangan saya. Tak cukup saya mau malaikat. Malaikat itu makanannya maknawi. Ya, doa dari zikir, rahmat yang diturun, itu yang
Dan memang ada malaikat-malaikat ya, yang ditugaskan oleh Allah. Malaikat ini ditugaskan mencari majelis-majelis yang mulia seperti ini, yang di dalamnya silaturahmi karena Allah, atau ada zikir, ada sholawatan, ada bacaan-bacaan yang baik. Itu kerjanya malaikat khusus datang seperti itu. Tidak punya tugas lain. Ini malaikat tandi lako lain boleh bang. Lakona setong mencari majelis yang baik. Itu yang memang diciptakan oleh Allah. Makanya lihat ini apa namanya, rahmatnya Allah, belas kasihannya Allah. Ada majlis mungkin dihadiri seperti ini 6-7 orang atau 10 orang atau 20 orang, tapi itu majlis zikir, majlis selawat, Allah kirim ribuan malaikat ke majlis itu. Maka itu jangan pernah meremehkan majlis, jangan pernah apa namanya kecil hati hadir di majlis atau sampai kita nanti menghina majlis. Ya, jangan-jangan majlis itu yang justru dihadiri malaikat banyak, dihadiri arwahnya orang-orang yang soleh, kita yang merugi di sendiri. Kita sudah nggak hadir, apalagi nanti kita malah berbuat tidak baik kepada majlis itu. Ya, di mana kita ada kesempatan, hadiri gitu. Kalau itu memang majlis-majlis yang baik, majlis-majlis zikir, majlis-majlis sholawat, ya, usahakan, karena mungkin di situ ada rahmatnya Allah, di situ ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira juga, orang yang mencintai karena Allah, itu ada satu orang datang kepada saudaranya di luar kota, malaikat turun menemui orang tadi. Ada apa kamu mau datang? Tidak, dia saudara saya mau mengunjungi karena Allah, karena silaturahmi. Kata malaikat tadi, saya beri kabar kepada engkau, semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini silaturahmi begini, santai, sambil ngopi, teh, makanan, tapi buahnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang tidak ingin ampunan dari Allah? Kalau sudah diampuni dosa-dosa kita Allah, apalagi sudah. Kalau sudah diampuni dosa kita oleh Allah, apalagi yang kita khawatirkan, apa yang lagi? Ya sudah, ya, ampunan Allah ini pemberian yang paling besar, dan itu yang kita harapkan sampai kita wafat dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz Sofi dan yang lainnya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Allah yang balas antum. Ini kehormatan bagi Al-Fagir. Ya. Tidak pantas kami dapat ini, tapi memang antum ahlan lidzalik. Antum memang orang-orang yang pandai memuliakan orang. Allah yang balas, Masya Allah. Antum mungkin mau nyampaikan kesan sama jamaah. Tafadhol. Kasih sedikit. Fatih bil qabul tamami kulli sul ma'mul. وأن الله يجعلنا وإياكم متحابين في الله متجالسين في الله متبادرين في الله متزاورين في الله وأن الله يبارك في مجالسنا ومجالسكم وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح عارفين فقنا وإياكم ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل ويفقهنا وإياكم في الدين يا أرحم الراحمين على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا مرضى المسلمين وأن الله يجمل أحوالنا وأحوال المسلمين ويفرج كروبنا كروب المسلمين خصوصا إخواننا في فلسطين في جميع المكان في العالم يا أرحم الراحمين وينصرهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.